Tidak Sakti Jagone Musik Dangdut Semalang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Telur. Sugeng siang. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang Ceng Rafa bilang tadi ya, Telur. Ceng Rafa kali ini tidak sendiri, ditemani dengan dari KPU dan juga Bawaslu Kota Batu. Ada Bapak Tommy dari KPU dan juga Bapak Yogi Eka. Siapa? Iya, bukan Pak Yoga lagi ya. Pak Yogi. Yogi Eka. Tepatnya Mas Yogi ini. NJ, kita langsung saja kali ini, Telur ya. Temanya dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan parpol calon peserta pemilu serentak tahun 2024. Kalau dilihat dari hasil verifikasinya, ini kan kemarin-kemarin udah ada verifikasi administrasi, kemudian kali ini ada administrasi perbaikan seperti itu. Mungkin seperti data-data yang belum komplit dilengkapi lagi seperti itu. Kalau sampai sekarang ini sih dari mana nih tahapannya sampai saat ini? Silakan untuk Bapak Tommy. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat yang saya hormati, saya banggakan kolega saya, rekan saya, partner saya, sahabat Yogi Eka Khalifarobi dari Bawaslu Kota Batu, serta pendengar sahabat Tidar Sakti. Salam sehat, semoga kita diberikan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas. Amin. Baik, dari sekian tahapan yang kita sudah lewati saat ini, KPU Kabupaten Kota ini melaksanakan verifikasi perbaikan. Verifikasi perbaikan yang saat ini telah menyelesaikan verifikasi perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Kota. Dari data yang ada di KPU Kabupaten Kota, khususnya di Kota Batu, ada 19 partai yang melakukan verifikasi perbaikan. Ini yang sudah memenuhi syarat, seperti itu? Ini dari, kalau mulai awal, di Kota Batu kemarin kan ada 24 partai. Iya, 24. Nah, dari 24 partai itu sudah terverifikasi administrasi. Di Kota Batu untuk yang melaksanakan verifikasi perbaikan itu hanya 19 partai. Oh, seperti itu. Ada 19 partai. Yang sisanya itu tidak menyerahkan. Tidak menyerahkan. Untuk urusan nanti MS atau tidak MS, ini sangat sensitif ya. Ini sangat sensitif. Ini domainnya, wenangnya KPU RI. Jadi kita dari pusat. Jadi kita tunggu saja untuk yang sisa partai yang telah disampaikan tadi itu nanti tetap MS atau tidak, kita tidak tahu, karena meskipun di Kota Batu ini datanya tidak masuk, belum tentu nanti di seluruh Indonesia ternyata mencukupi sehingga di MS-kan seperti itu. Seperti itu. Jadi sampai saat ini data yang terverifikasi di Kota Batu itu ada 19 partai. Ada 19 ya. Ada 19 partai dari seluruh tahapan verifikasi yang di tahap awal, verifikasi administrasi, dari 19 partai ini menyampaikan data perbaikannya. Itu hanya dari data yang disampaikan kemarin itu kami catat hanya 19% dari total seluruh data yang telah disampaikan. Jadi tidak banyak yang disampaikan ke KPU Batu. Sedikit juga kami sampaikan bahwasanya kebanyakan partai-partai ini menyampaikan data yang lama dimasukkan kembali. Oh gitu. Data yang lama dimasukkan kembali sehingga ini ya menyebabkan juga perbaikannya kurang maksimal dari partai-partai ini. Dari partai-partai ini, tetapi dari saya lihat dari data ini untuk syarat minimal yang keanggotaan ini sudah di atas hanya 2 partai yang kurang dari syarat keanggotaannya. Kalau boleh saya sebutkan di sini dari Partai Keadilan Persatuan dan Partai Buruh. Ini syarat keanggotaannya kurang dari 216 pada saat verifikasi perbaikan administrasi. Nah, ini nanti juga termasuk yang dari 5 partai ditambah ini nanti juga nanti verifikasinya akan lolos atau tidak lolos, kita juga belum tahu. Tetapi dari verifikasi yang ada di Kota Batu ada 2 partai ini yang syarat minimalnya juga kurang di saat perbaikan ini. Jadi sehingga untuk 17 partai ini syarat minimalnya sudah melebihi dari
ambang batas persyaratan verifikasi administrasi 216 keanggotaan partai politik. Iya. Nah, dari ini saat ini divisi teknis dan beberapa komisioner sedang melaksanakan rekapitulasi di tingkat KPU provinsi yang mungkin nanti sampai tanggal 12 sepertinya. Tanggal 12 mungkin kalau ada koreksi nanti dari Bapak Bawaslu, tepatnya rekap di provinsi itu tanggal 12 apa tanggal 11 saat ini. Iya. Kalau submitnya sudah dimulai hari ini tadi terakhir. Submit. Submit. Oh, iya, jadi iya. KPU kabupaten kota ketika harus menuangkan berita acaranya itu harus disubmit dulu. Iya. Sudah disubmit baru bisa, karena ini by system, by sipol. Jadi ketika sudah submit baru keluar berita acara untuk kita tanda tangani, kita sampaikan kepada KPU provinsi. Seperti itu, Mbak. Oke, seperti itu ya. Iya, dari Langsung ya. Monggo. Oh, baik. Makasih Mbak, jadi Mas Tommy selaku divisi hukum KPU Kota Batu. Iya. Ya, artinya hari ini kita sudah menyelesaikan sebenarnya, teman-teman KPU sudah menyelesaikan proses verifikasi administrasi perbaikan. Iya, perbaikan. Yang mana ini menjadi sebagai kesempatan kedua bagi seluruh partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ini untuk membenahi atau kemudian melakukan semacam penambahan, salah satu persyaratan pendaftaran di partai politik, yaitu perihal keanggotaan. Iya, baik. Nah, Vermin ini kemudian untuk mengidentifikasi bagaimana kemudian keanggotaan, ya, apakah memenuhi syarat yang dipersyaratkan di 1000 atau 1/1000. Nah, maka perlu diklarifikasi validitasnya atau kelengkapannya. Nah, teman-teman KPU itu menggunakan sistem informasi partai politik, mulai dari Vermin kemarin, ya, termasuk verifikasi administrasi perbaikan, bahkan nanti di verifikasi faktual, model penentuan samplingnya, Mas, ya. Model penentuan sampling itu juga menggunakan sipol. Nah, ini tentunya bagi kami proses menggunakan sipol ini memang ruang-ruang yang sangat memudahkan di satu sisi, karena tidak harus tidak harus kemudian harus basa batu niku oyong-oyong berkas gitu, ya. Nah, tapi kemudian bisa dilakukan secara digital, gitu kan, secara digital. Nah, pada proses ini kemudian kita berharap, ya, kemarin itu partai politik baik yang perolehan suaranya sudah di atas 4%, yaitu yang kemudian sudah memiliki kursi di Senayan, di Jakarta, termasuk juga parpol baru maupun parpol yang belum lolos parliamentary threshold 4% itu. Parpol lama di 2019 sampai kemudian ada yang kemudian belum sampai perolehan suara secara nasionalnya itu belum mencapai 4%. Nah, ini menjadi kesempatan, saya kira, menjadi kesempatan kedua setelah kemarin melakukan upaya-upaya yang penyerahan berkas dan divalidasi serta ada TMS maupun BMS. Ini yang kemudian menjadi kesempatan untuk memperbaiki. Iya, betul. Nah, ini untuk memperbaiki bagi partai politik yang sudah 4% atau kemudian sudah memperoleh kursi, partai-partai besar gitu. Itu memang perbaikan ini menjadi mekanisme final, Mas, ya. Mekanisme final administrasi, karena di partai besar yang lolos parliamentary threshold itu finalnya hanya di administrasi. Oh, seperti itu. Ya. Nah, bagi partai baru maupun yang belum lolos 4% atau belum lolos parliamentary threshold, perolehannya di 2019 kemarin belum mencapai 4%, ini adalah kesempatan untuk menuju ruang berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Nah, maka kesempatan ini seyogianya gitu ya, harus dimanfaatkan betul gitu ya, agar yang partai sudah lolos 4% ini sudah kemudian memang final di sini. Nah,
Saya yakin kayaknya menurut catatannya Mas Tommy ini sudah mereka sudah sudah memenuhi di tahap pertama, tapi juga memperbaiki. Nah, mereka-mereka yang kemudian mungkin dulunya ganda dengan parpol lain atau kemudian misalnya sudah TMS dan sebagainya. Nah, itu sudah juga diperbaiki. Nah, yang parpol baru ini tentunya dan parpol yang belum lolos ini tentu harus menjadi sekali lagi ruang yang harus dimanfaatkan agar lolos ke tahap berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Tentu ini lebih berat gitu ya, tentu ini lebih berat. Partai yang kemudian di awal itu memang dari 24 partai Pak Tommy ya. Di nasional itu sudah 4 ya. 4 di Kota Batu yang sudah tidak masuk di verifikasi perbaikan. Tidak dimasukkan di perbaikan sudah 4. Nah, ini hak politik ya. Kita teman-teman KPU melayani, kita menjaga hak politik, Bawaslu menjaga hak politik warga. Tentunya kesempatan emas ini harus digunakan gitu loh. Kesempatan emas ini harus digunakan ketika di verifikasi perbaikan ada klarifikasi, ada kegandaan, ada yang kemudian BMS maupun TMS. Nah, proses-proses kemarin ini harus memang dicukupi oleh pengurus di tingkatan. Memang variannya ada yang langsung pusat, tapi kalau konteks perbaikan kan secara otomatis dari bawah dulu gitu kan, dari bawah dulu itu semangat yang harus. Makanya sekali lagi Vermin perbaikan ini memang hari ini sudah terakhir sebenarnya. Dan kita nanti bisa membincang tentang tahap berikutnya apa gitu kan. Nah, tapi sekali lagi ruang ini adalah ruang administrasi terakhir gitu kan. Baik partai besar, partai yang lolos maupun partai baru ataupun partai yang lama yang kemudian mencoba untuk melakukan pendaftaran. Di sinilah syaratnya harus terpenuhi seperti itu di Vermin. Nah, seperti itu. Dalam masa perbaikan ya, seperti itu. Dari verifikasi administrasi perbaikan, ini ada nggak sih mekanisme tersendiri yang dilakukan seperti itu? Monggo, Bapak Tommy. Baik, terkait mekanisme, saya kira partai politik dan calon peserta pemilu di tahun 2024, KPU sudah melaksanakan kemarin itu saya lupa tanggalnya, tetapi telah mensosialisasikan terkait dengan verifikasi perbaikan administrasi ini. Jadi saya kira partai politik di tingkatan kabupaten kota ini harusnya yang menggunakan kesempatan ini ya. Terkait mekanisme-mekanisme, saya kira KPU telah open. Yang awal kita melakukan sosialisasi, kita melakukan semacam helpdesk ya, helpdesk di situ kami juga menerima terkait dengan bahasa kami itu konsultasi terkait ketika ada kesulitan partai politik itu melihat sipolnya ataupun memasukkan database-nya dari partai politik yang di tingkatan bawah kepada sipol yang ada di tingkatan DPP-nya di partai di pusatnya sana. Jadi partai politik ini ketika kami tanya itu tidak semuanya memiliki akses sipol. Itu kesulitan yang ada di partai politik yang ada di tingkatan kabupaten kota. Nah, ketika itu terjadi, ya sebisa mungkin komunikasi yang dijalin di internal mereka itu yang kita dorong untuk dilaksanakan. Ketika itu memang sudah tertutup, ya bagaimana kita bisa membantu ya ketika sipolnya, akses sipolnya sudah tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi disampaikan, saya ingat, jadi partai politik itu harusnya juga di tingkatan bawah memiliki database. Nah, jadi ketika itu database-nya itu memang sudah ada dan memang sipol ini alat bantu, ketika database itu bisa disampaikan, mungkin nanti ketika memang ada hal-hal yang sekiranya di sipol itu tidak bisa tercatatkan, itu database dari partai politik itu yang bisa membantu. Tetapi ketika partai politik yang di tingkatan kabupaten kota ini tidak punya database, lah berarti data ini adanya di tingkatan pusat. Lah ketika ada datanya di tingkatan pusat, kita yang ada di kabupaten kota juga tidak bisa membantu partai politik tersebut. Nah, sehingga sinkronisasi di internal partai itu sangat penting. Ya, itu yang selalu kita sampaikan. Ketika database itu ada dan akses sipol itu ada, sebisa mungkin dengan tidak melanggar peraturan kita akan bantu.
dengan tetap diawasi oleh Bawaslu. Jadi Sipol itu juga harus punya akses, dan yang kedua database dari partai politik di internal mereka di tingkatan kabupaten kota, gampangannya hard copy-nya lah, bukan soft copy-nya yang ada di aplikasi itu mereka harus punya. Ketika itu mereka punya, terus kita bisa sondingkan dengan data yang ada di Sipol, itu kita yang ada di KPU kita pasti bisa membantu dan menginputkan data nama-nama terkait yang ada di Sipol dan di partai politik tersebut seperti itu. Seperti itu. Oke, kayaknya udah tegang nih ya. Oke, buat sahabat Lidar Sakti yang pastinya jangan kemana-mana dulu, tetap disimak di 96,2 karena Jeng Rafa dan juga Bapak Tommy dan Bapak Yogi akan kembali setelah jeda yang berikut ini. 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagone musik dangdut Semalang Raya. Kembali lagi bersama Jeng Rafa Sinamteler yang pastinya juga ditemani oleh Bapak Tommy dari KPU dan juga Bapak Yogi dari Bawaslu. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau ini kan kira-kira setelah ada hasil verifikasi administrasi perbaikan, kira-kira ini tahapan selanjutnya ini apa? Baik, selanjutnya ini meskipun ini masih panjang Mbak ya. Iya betul. Tahapan ini ketika nanti kabupaten kota menyerahkan kepada KPU provinsi berjenjang karena kita hierarkis. Setelah itu KPU provinsi melakukan juga hal yang sama dilakukan oleh KPU kabupaten kota untuk menyerahkan kepada KPU RI. Setelah itu di rekap nasional, maka KPU RI akan menyampaikan bahwasanya partai A, partai B, partai C telah lolos verifikasi administrasi. Nah, setelah itu diumumkan oleh KPU RI, selanjutnya akan ada tahapan selanjutnya, yaitu verifikasi faktual. Verifikasi terbaru lagi. Verifikasi terbaru lagi. Tadi sempat disinggung oleh Mas Yogi terkait verifikasi faktual itu. Verifikasi faktual ini itu juga meliputi dari partai yang baru. Yang partai baru ini diverifikasi ada dua, verifikasi kepengurusan dan verifikasi keanggotaan. Iya betul. Partai yang tadi yang disampaikan Pak Yogi, partai yang sudah lolos parlemen itu sampai saat ini PKPU-nya menyampaikan itu tetap ada verifikasi faktual, tetapi hanya kepengurusannya saja. Oh gitu. Tidak ada verifikasi keanggotaannya. Iya. Kalau nanti ada perubahan terkait peraturan, kita akan sosialisasikan lagi. Sampai saat ini verifikasinya masih seperti itu. Jadi terkait dengan partai yang telah lolos di parlemen itu kita akan mendatangi kantornya, kita verifikasi kepengurusannya saja. Nah, untuk partai yang baru dan partai ini kan ada 3 klasifikasi partai. Partai yang lolos parlemen di tahun 2019, ada partai lama tapi tidak lolos parlemen di tahun 2019, ada yang partai sangat baru sekali yang baru mendaftar. Nah, untuk yang kepengurusan itu adalah partai yang lolos ini semuanya ya, dari 19 partai ini untuk kepengurusannya itu kita verifikasi. Nah, untuk yang keanggotaan partai yang tidak lolos parlemen tadi dan partai yang baru tadi itu tetap kita lakukan semuanya. Jadi mulai kepengurusan itu KSB kita verifikasi, lokasi kantor juga kita verifikasi, dan terakhir itu baru nanti setelah itu clear baru kita faktual yang benar-benar faktual untuk kita verifikasi keanggotaan tadi. Dari keanggotaannya ini juga ada perbedaan dari 2019 kemarin dengan yang akan kita lakukan di tahun 2022 ini ya. 22 ini. Jadi kalau yang kemarin itu nomor urut kita sampaikan, misalnya nomor 1 ganjil, bilangan ganjil kita verifikasi ke lapangan. Kalau saat ini mungkin Mas Yogi bidangnya statistik bisa menjelaskan Kirji Morgan itu seperti apa. Itu kita gunakan untuk data yang kita sampling, kita faktualkan nanti kepada partai baru seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi datanya itu sudah kita sampaikan nantinya itu kepada partai politik. Iya, terkait dengan data yang pengumuman mungkin ya, ini berarti bisa dilihat dari Sipol tersebut. Iya, partai politik yang akan mengetahuinya. Kalau
itu by system ya, by system itu keluar dari by system lah, by system setiap partai itu berbeda. Kalau dulu sama, kalau dulu sama ya, kalau nomor 3 semua gitu. Kalau sekarang enggak, beda lagi. Lah itu setiap partai itu beda-beda. Ada yang nomor 3 partai A, nanti yang partai B belum tentu nomor 3, tetapi itu by namanya, by name-nya itu nanti mekanisme seperti apa kita akan sosialisasikan. Oke, seperti itu. Tadi saya dengar ada kata-kata Kirchmorgan. Iya, boleh dijelaskan itu apa, Pak? Pengawasan model baru juga nanti. Oke, itu gini, Pak. Jadi teori statistik gitu ya. Teori statistik untuk menentukan sampling. Jadi kan kalau populasinya itu kita anggap seluruh dari keanggotaan yang didaftarkan. Minimal kan kalau Batu itu minimal keanggotaannya 216. Jadi untuk partai baru dan partai yang non parlemen, tidak lolos parlemen itu memang harus dilakukan verifikasi faktual. Kalau kepengurusan semuanya. Tapi kalau keanggotaan ini memang penentuan samplingnya untuk apa? Agar memperoleh data yang valid. Jadi data ini memang agar menampakkan sebuah kevalitan dan merepresentasikan atas seluruhnya itu. Nah, Kirchmorgan itu memang salah satu teori statistik gitu ya, untuk menentukan sampling. Nah, ciri dari Kirchmorgan ini adalah semakin banyak sampling itu semakin sedikit. Semakin banyak populasi, samplingnya semakin sedikit. Tapi semakin kecil populasinya, misalnya kalau Batu minimal 216, itu maka akan diperoleh sampling yang lebih tinggi. Oh, seperti itu. Bisa jadi itu mendekati sensus. Sensus kan cacah satu-satu. Cacahnya kalau Kirchmorgan ini untuk memperoleh validitas itu harus kemudian yang samplingnya kecil mendekat minimal angka 1/1000 atau 1000 itu akan semakin banyak. Itu kalau yang besar ya kan Kabupaten Malang gitu misalnya itu keanggotaannya besar itu akan samplingnya semakin kecil. Jadi per aspek proporsionalitas, nah Batu ini secara otomatis akan lebih besar. Proporsi nanti faktual akan sama dengan daerah-daerah yang besar. Gitu. Jadi sudah ada, tapi kan gini, nanti penentuan samplingnya itu ditentukan oleh sistem. Namanya itu langsung by name oleh sistem. Dan KPU nanti dengan tim yang ada, tim verifikator ya Mas ya, itu harus mendatangi satu persatu dari yang terundi itu. Yang terundi dari sistem yang ada, gitu kan? Yang terundi dari sistem yang ada. Nah, maka nanti itu tadi yang catatan bahwa besarnya Kabupaten Malang, beban kerjanya akan sama dengan yang ada di Kota Batu. Minimal 1000 kan ngambil minimal 1000 karena penduduknya banyak. Dengan Batu yang 216 itu akan samplingnya akan lebih besar. Hampir sama. Seperti itu. Beban kerjanya hampir sama. Beban kerjanya hampir sama. Nah, maka ini kita memang secara ideal kalau kita tarik ke belakang ini ya. Secara ini sedang mengupayakan bagaimana memperkuat presidensial threshold, ya kan? Memperkuat presidensial threshold minimal ya akan sangat sulit tentunya ketika partai-partai itu yang kurang atau yang kemudian proses kaderisasi di dalamnya itu terbatas, gitu kan? Partai-partai baru yang hanya mungkin pimpinan-pimpinan pusatnya ini milik punya uang dan sebagainya tanpa kemudian memiliki basis, tentu akan sangat sulit. Oke lah di admin dia bisa mengumpulkan dalam tanda kutip gitu ya, mengumpulkan KTP dari berbagai sumber, misalnya ketika di perbankan, ya kan, terus ketika di pinjol, ketika di mana sekali lagi misalnya di online shop itu. Nah ini bisa. Gitu kan, tapi ketika nanti di verifikasi faktual, kemudian didatangi oleh teman-teman KPU benar sama menjadi anggota boten. Meskipun di awal itu sudah ada yang namanya verifikasi administrasi, teman-teman KPU membuat yang namanya info pemilu untuk mengecek keanggotaan sipol dan bisa ke kantor KPU untuk menolak. Memberikan menolak, mengadu dan memberikan tanggapan
dan kemudian diberikan surat keterangan. Nah, ya kan, diberikan berita acara. Itu sudah ada. Tapi kan itu juga masyarakat kita kan masyarakat yang mungkin mungkin kurang memahami atau kurang masih melihat aspek ini aspek yang biasa ya. Tapi kan kasihan bagi mereka yang menjadi calon hari ini pemberkasan P3K. Iya kan? Ya. Pemberkasan P3K terus pengen nyalon misalnya hal-hal yang dilarang sebagai keanggotaannya partai politik, ASN, PNS, segala macam itu. Nah, ini akan serba repot. Mereka yang sadar mungkin akan segera mengurus lewat aplikasi yang dibuat oleh teman-teman KPU yang info pemilu itu tadi untuk mengecek sipol, dia ke KPU atau ke Bawaslu, kemudian mengklarifikasi, dibuatkan berita acara sehingga dia tidak tercatat lagi di sipol. Secara otomatis kemudian keanggotaannya hilang. Nah, proses ini kan nanti di faktual itu secara otomatis ketika tidak sebagai terbukti atau dengan pernyataannya dan segala macam dia tidak sebagai anggota kan akan apalagi sekali lagi ini bukan dulu yang bisa, mohon maaf, kalau dulu itu KPU Kabupaten Kota yang menentukan berapa diundi hanya, kemudian nomor berapa, nomor 1 sampai 9, kemudian partai di bareng-bareng ada Bawaslu, terus seperti ini gitu kan, diundi set, oh 3 keluar, ya wis nomor urut 3 bisa dikondisikan. Sekarang sudah nggak bisa. Jadi dengan pola-pola itu kitanya bekerja ekstra, partai politik yang nanti terverify yaitu partai yang baru maupun partai yang tidak lolos non parlemen itu kemudian harus menyiapkan betul agar memang bisa benar-benar menjadi peserta pemilu di 2024. Ya, karena sekali lagi Fairfax ini meskipun nanti ada perbaikan waktunya itu cukup pendek ya, tentunya tidak sama dengan Fairfax yang berjumlah 21 hari. Mungkin rata-rata teman-teman 3 hari pertama itu digunakan untuk Fairfax kepengurusan. Nanti berikutnya ketika proses di VC Morgan-nya itu sudah muncul nama-nama sampling yang harus didatangi, itu 3 hari berikutnya sampai 21 berarti 19 hari berikutnya harus turun lapang. Nah, turun lapang nggak tahu nanti teknisnya ini harus sebenarnya juga perlu disosialisasikan ya, perlu dibintekkan gitu untuk persiapkan. Sekarang masih verifikasi. Bapak mesti diundang ya. Nah itu, sehingga ini biar kita bisa mengawasi, jangan sampai masyarakat yang kemudian memang sebagai mengakui sebagai anggota partai tercatat dia MS, yang tidak kemudian dengan beragam alasan ini memang tidak gitu kan, tidak sebagai anggota partai. Nah itu bagi kami tentunya berpesan gitu ya Bawaslu kepada KPU untuk memang benar-benar profesional ya kan, benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga kepada teman-teman partai politik ini mempersiapkan betul ya kan, mempersiapkan betul yang nanti menjadi sampling, termasuk yang nanti kepengurusan ya. Kepengurusan kantornya itu tidak menggunakan sarana milik pemerintah, terus keterpenuhan 3 kepatuhan ya. Bukan kewajiban sih, memang memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dari keanggotaan itu kita lihat sembari kemudian ada nggak pengurus di daerah yang ada kemarin ya Mas ya, kemudian pengurusnya nggak ada, anggotanya ada, pengurusnya orang luar gitu ada yang pengurusnya ada, mungkin anggotanya kurang memenuhi. Makanya ini kita lakukan verifikasi. Iya, dari perbaikan ini ya. Oke, kalau dari sedikit Mbak saya tambahkan terkait dengan piranti-piranti atau mekanisme-mekanisme ini. Jadi memang aturan yang kita pakai ini adalah produk dari sebuah kompromi ya antara eksekutif dan legislatif. Tadi disampaikan ini adalah untuk memperkuat sistem kita presidensial thresholdnya itu atau presidensial terkait dengan sistem yang kita pakai. Nah, sembari itu dengan mekanisme aturan yang sudah turun ini kita lakukan ini adalah untuk juga
meningkatkan kualitas dari partai itu sendiri. Iya. Memang kita menggunakan saat ini masih menggunakan multi partai, banyak partai. Tetapi dengan aturan yang telah ada ini akan ya bahasanya untuk memverifikasi, untuk menseleksi bahwasanya partai mana sih yang benar-benar yang layak gitu ya, yang layak, bukan partai yang dipersiapkan hanya untuk kepentingan pemilu saja, tetapi memang partai ini adalah ya muka kita, demokrasi kita ini memang dibangun dari partai politik. Maka dari itu dengan mekanisme ini juga mengkualifikasikan mana partai yang berkualitas, mana partai yang setengah-setengah. Nah, ketika memang partai ini berkualitas, database mereka punya, ketika apapun yang telah aturan yang telah disahkan atau yang akan dilakukan ini, mereka pasti akan siap. Nah, maka dari itu peningkatan kualitas partai ini yang ingin digaungkan sebenarnya. Jadi memang banyak yang akan partai ini yang mendaftar, tapi dengan mekanisme yang kita bangun ini juga hasil kompromi dari eksekutif dan legislatif, sehingga lahirnya keluarlah PKPU untuk verifikasi partai politik ini. Dengan mekanisme ini akhirnya nanti kualitas partai yang terverifikasi itu benar-benar akan menghasilkan pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil yang berkualitas. Maunya seperti itu. Jadi database-nya ya. Database-nya mereka kuat. Nah, kalau memang mereka tidak punya database, hanya asal comot, hanya asal catut, pasti ketika diverifikasi itu mereka akan tidak siap. Maka dari itu verifikasi ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan untuk menguji juga settle-nya sebuah partai itu. Ya kualitas lah, kualitas dari sebuah partai itu untuk menjalankan, mengawal sebuah demokrasi itu sendiri. Mungkin itu tambahan. Oke, terima kasih. Dan buat sahabat Tidar Sakti ya, pastinya jangan kemana-mana dulu. Kita jeda terlebih dahulu biar lebih refresh lagi ya. Siap. Oke, tetap di 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Masih bersama Jeng Rafa Sinam dan juga teman-teman dari KPU dan juga Bawaslu, ada Bapak Tommy dan juga Bapak Yogi. Oke, karena ini di segmen terakhir, waktunya udah mepet sekali. Ini ada nggak sih pesan-pesan dari KPU dan juga Bawaslu tersendiri khususnya untuk para parpol seperti itu? Silakan. Baik, terima kasih. Terakhir di kesempatan ini. KPU telah melaksanakan 2 kali tahapan ya terkait dengan pendaftaran partai politik. Yang pertama verifikasi administrasi, yang kedua verifikasi perbaikan administrasi. Yang kedua ini telah selesai dilaksanakan dan hari ini KPU Kabupaten Kota menyampaikan rekapitulasi itu kepada KPU Provinsi. Nah, untuk selanjutnya mungkin juga dipersiapkan oleh partai politik ketika nanti sudah memasuki verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini pastinya KPU dengan seluruh jajarannya akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu, dan itu monggo dimanfaatkan oleh partai politik untuk mencari informasi, berkonsultasi apa saja kekurangannya, apa saja kesulitannya ketika nanti atau mungkin evaluasi di verifikasi administrasi, meskipun sudah terlewati ya. Jadi yang kemarin dievaluasi sehingga ketika nanti diverifikasi faktual, kesulitan-kesulitan dari partai politik itu juga bisa diselesaikan dan bisa ada kemudahan-kemudahan untuk melaksanakannya itu. Jadi itu mungkin hal yang perlu dipersiapkan oleh partai politik adalah yang pertama pastinya kantor ya, pastinya kantor. Yang kedua juga mempersiapkan kepengurusannya. Yang ketiga terkait dengan keanggotaannya. Dari keanggotaannya ini partai yang baru itu perlu diwanti-wanti dan sangat dipastikan keanggotaannya itu sudah bisa untuk dilakukan verifikasi faktual. Jadi database dari partai politik ketika nanti verifikasi faktual itu seyogyanya dipersiapkan mulai sedini mungkin. Jadi ketika nanti verifikasi faktual telah dilaksanakan oleh KPU, partai politik tidak akan kesulitan untuk mempersiapkan keanggotaannya ketika ada verifikasi faktual, keanggotaan dan kepengurusan. Mungkin itu, semoga perjalanan
pemilu di 2024 ini akan dimudahkan dan mendapatkan kelancaran. Amin, amin. Iya, kalau dari Bawaslu sendiri ada Bapak Yogi, bagaimana ini pesan-pesannya terhadap partai politik seperti itu? Terima kasih. Pesannya ada dua, Mbak. Selain ke teman-teman partai politik, juga ada pada teman-teman KPU. Pertama, memang kepada teman-teman KPU kita minta untuk memang profesional, kemudian di dalam menjalankan proses-proses Verfak ini, gitu kan. Tetap Bawaslu akan melakukan upaya-upaya pengawasan. Jadi tetap pengawasannya melekat, bukan sampling lagi. Meskipun katakanlah jumlah disparitas tim verifikatornya ya ini masih kalah jauh dibandingkan jumlahnya di jajaran kami di pengawas. Tapi upaya itu akan kita utamakan, upaya itu akan kita mantapkan, gitu ya, agar proses-proses Verfak nanti ini benar-benar menjadi proses yang terbuka, berkeadilan, gitu kan. Kemudian juga nanti memang harus turun, gitu ya, memverifikasi faktual ini memang sesuai dengan kepengurusan, alamat kantor, meng-cross-check, kemudian gedungnya itu apakah milik negara atau sewa atau kemudian milik pribadi, termasuk juga bagaimana kemudian melihat keterwakilan 30% perempuan di setiap jajaran pengurus. Proses ini menjadi satu kesatuan, gitu ya, menjadi satu kesatuan, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita menjaga, sekali lagi, kalau hari ini memang hak seseorang untuk berserikat ya melalui partai politik harus kita jaga. Ke depan nanti kemudian hak pilih, hak seseorang untuk kita menjaga hak pilih seseorang. Nah, berikutnya kepada kawan-kawan partai politik, tentunya betul-betul saya sepakat, betul-betul untuk dipersiapkan, gitu ya, betul-betul untuk dipersiapkan, betul-betul menggunakan helpdesk-nya KPU sekaligus posko aduan kami untuk mencari tahu informasi sekaligus berkonsultasi, Mas ya. Berkonsultasi karena apa? Karena memang ruang ini adalah ruang sistem ya, dengan digital dan sebagainya, ada banyak keterbatasan, sehingga termasuk juga bagaimana dinamika regulasi. Aturan-aturan ini harus dipatuhi betul dan diketahui oleh jajaran pengurus. Nanti akan ada perubahan-perubahan aturan yang itu harus menjadi harus dipedomani, gitu kan. Tidak perlu, saya kira tidak perlu harus bermewah-mewahan ya dalam partai politik menerima kami, gitu. Syukur ada pengurusnya, datanya ada, dan kemudian memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada kami, KPU, tim verifikator dan jajaran pengawas. Nah, kemudian juga proses-proses berikutnya adalah ya sekali lagi sebagai ruang untuk memvalidkan keanggotaan, ini memang ya dikomunikasikanlah terlebih dahulu bahwa memang nantinya meskipun nanti itu ruangan informasi siapa nama yang datang, siapa nama yang didatangi ya maksudnya, siapa nama yang disampling itu belum terpublikasi sampai sekarang Mas ya. Belum tapi harus diperkuat kepada jajarannya untuk menyampaikan bahwa akan ada verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Nah, kita nggak pingin kemudian ini selesai tidak selesai di masa Verfak, tapi selesai di verifikasi perbaikan. Tapi Verfak ini waktunya panjang, ada 21 hari. Hitungan kami sampai 15 sampai berapa kira-kira 4 November kalau nggak salah, 15 Oktober sampai 4 November itu kita hari kalender, tidak ada hari libur. Satu minggu gunakan untuk kemudian mengkonsolidasi, gitu ya, agar memang ya partai ini benar-benar lolos, gitu kan. Nanti di 14 Desember ini memang benar-benar partai yang sudah diumumkan oleh KPU RI berhak sebagai kontestan di pemilu 2024. Nah, termasuk juga hari ini gitu proses-proses ini kita menjamin, KPU dan Bawaslu menjamin proses ini akan kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai ada
kemudian kita pengen jangan sampai ada gugatan, jangan sampai ada pelanggaran, ada apalagi kemudian meskipun ini ranahnya RI ya, jangan sampai ada sengketa proses pemilu seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya, dan usai sudah dulur ya perbincangan kita kali ini tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan parpol calon peserta pemilu serentak tahun 2024 bersama KPU dan juga Bawaslu Kota Batu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, salam sehat untuk sahabat Intersakti. Salam sehat kembali untuk Mas Tommy dan juga Bapak Yogi Eka. Oke, semoga kita bisa bertemu lagi di minggu kedepannya. Amin. Baik sahabat Tidar Sakti, usai juga sudah di program Radio Tidar Sakti Ngehits Dangdutnya. Dan jangan kemana-mana, pastinya tetap disimak di 96,2 FM Radio Tidar Sakti. Saya Rafa pamit dan salam dangdut.